Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nurdin Fadil, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti unit kerja SD Negeri Sambong Terme, Kecamatan Mangkubung, Kota Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama D1 tahun 2023. PTK Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 5 SD Negeri Sambong Terme, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab menjawab salam Bapak masuk surga. Amin. Diluaskan rizkinya. Amin. Dijauhkan dari balainya. Amin. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan rutinitas kita, yaitu thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, ikhlas, ridho lillahi ta'ala, ya, insya Allah dapat pahala. Jangan karena sekolah itu disuruh orang tua, jangan karena sekolah itu takut sama bapak ibu gurunya kalau bolos, ya. Tapi niatkan dalam hati kita ke sekolah dalam rangka mencari ilmu. Bagaimana kali ini kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum menginjak ke pembelajaran, marilah kita bersama berdoa. Bapak minta satu orang memimpin doa di depan. Silakan. Oke, Rahma silakan untuk memimpin doanya. Angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, doa itu adalah senjatanya umat Islam. Doa itu adalah salah satu kekuatannya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, silakan minta sama Allah. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan manusia. Allah itu senang kepada orang, kepada hambanya yang selalu meminta. Paham? Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, bagi yang hari ini tidak hadir siapa? Ada yang tidak hadir? Rizky izin, ada keperluan. Kalau Citra? Citra sakit? Sakit. Kalaupun sakit, mudah-mudahan teman kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang sekolah selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama
menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Ya, yuk kita berdiri sama-sama. Pak kasih tanda suara ya. Mari Bu rebut kembali tua. Halo, halo Bandung, ibu kota berirangan. Dengan kau sekarang telah menjadi lautan Afrika. Mari kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Itu adalah salah satu lagu wajib nasional dan mudah-mudahan dengan lagu tersebut dapat melatih, dapat memupuk, dan dapat menambah ya rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita. Baik anak-anakku sekalian, masih ingat materi yang pertemuan kemarin yang sudah disampaikan? Masih tentang apa? Ya. Tentang asmaul husna, betul. Asmaul husna yang dipelajari minggu kemarin apa saja? Alhamdulillah masih ingat ya. Al-Mumit artinya apa? Ya. Al-Mumit artinya apa? Allah Maha Mematikan. Sekarang yang sebelah sini. Allah Maha hidup, betul. Sekarang kelompok sini. Selanjutnya yang terakhir Al-Ahad Esa. Nah betul. Jadi Al-Ahad itu Allah Maha Esa. Yang pertama tadi Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Jadi Allah akan mematikan semua makhluk termasuk kita. Tapi tidak tahu kapan akan meninggal. Yang keempat Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya Allah Maha Esa atau satu. Jadi tidak ada Allah lebih dari satu. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab suci. Tahu kitab suci? Tahu. Apa itu kitab suci? Ada yang tahu apa itu kitab Injil? Bisa. Kalau kitab Zabur? Nabi Daud. Nabi Daud, betul. Baik. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, menunjukkan nama-nama kitab suci dan para rasul yang menerimanya. Dan yang keempat, menunjukkan sikap percaya diri. Jadi ketika kita sudah mempelajari materi ini, timbul rasa percaya diri kita, percaya diri pada diri sendiri. Ya, ini ada materi, mohon untuk disimak ya. Nanti akan ada lembar kerja yang harus didiskusikan sama kalian. Oke? Kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Perhatikan. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga.
Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia, di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Selanjutnya ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji juga kepada diri sendiri, di antaranya adalah memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkan kitab-kitab tersebut ya. Kalian sudah disimak barusan? Sudah? Sudah ya. Nah, tadi yang disampaikan di video atau yang dipaparkan di video ada 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Satu kitab apa? Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab apa? Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang terakhir yang pernah diturunkan apa? Kitab
suci apa? Iman kepada kitab suci apa artinya? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul pilihan. Ini ada materi. Saat ini peserta didik dibagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan lembar kerja peserta didik untuk berdiskusi menjawab lembar kerja peserta didik tersebut. Setelah melaksanakan diskusi kelompok, tiap-tiap kelompok diwakili oleh 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilannya kelompok bawah, silakan tiap kelompok. Perwakilan kelompok. Baca salam dulu. Baca salam dulu. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisipa dari Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dengan anggota. Silakan silakan. Yang keras ya. Kanaya, Indra, Pak Rahma, Hayla, Linda, Tutu Anissa, dan 8 Jana. Tuliskan nama-nama kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah serta nama Rasul yang menerimanya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan isi pokok ajaran kitab suci Al-Quran. Akidah, keimanan, ibadah, akhlak, perilaku manusia, tarikh, sejarah, muamalah, hubungan masyarakat, kemasyarakatan, janji dan ancaman Allah Tuliskan ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamai Islam Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurutkan Al-Quran oleh sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Surat Al-Hijr ayat 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 dengan anggota. Ajaran kitab suci Al-Quran. Akidah, keimanan, ibadah, akhlak, sejarah, muamalah, hubungan masyarakat, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan. Tuliskan ayat yang menjelaskan
keaslian Al-Quran. Sesungguhnya kami Hebat, alhamdulillah sudah bagus. Yang perwakilan kelompok silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Baik, Bapak akan memberikan penguatan. Jadi jawabannya adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul pilihan. Gerakan tangannya pegang hidung. Awas. Gerakan lagi tangannya. Pegang jari tangan. Setelah selesai melaksanakan presentasi, selanjutnya peserta didik mengerjakan soal evaluasi akhir atau asesmen formatif. Dan setelah melaksanakan evaluasi akhir atau asesmen formatif, peserta didik selanjutnya mendengarkan umpan balik atau penguatan materi yang telah dipelajari dari guru yang ditayangkan pada PowerPoint atau video pembelajaran. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 1. Nabi Musa. Untuk pembelajaran hari ini kita akan simpulkan bersama-sama yang akan diwakili oleh saya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kitab suci adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul pilihan. Sedangkan pengertian iman kepada kitab suci Allah, kita yakin dan percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada rasul pilihan. Oke, terima kasih Rehan atas kesimpulan materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat apapun pelajarannya, pelajaran umum, pelajaran agama, mudah-mudahan mereka tetap menyenangi pelajaran-pelajaran itu supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru menjadi manfaat dan ilmu yang manfaat. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang akan datang insya Allah akan materi tentang apa ya, masih ingat? Nanti lihat di buku masing-masing ya, materi apa nanti dipelajari di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini. Pelajarannya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis sama-sama. Demikian video praktik pembelajaran uji kinerja saya materi iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 5 SD Negeri Sambung Permai, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi